Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrifa Safiranda dari Universitas UIN Arandedi Banda Aceh. Baiklah, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan khususnya bagi saya pribadi sehingga dapat mengikuti perlombaan VESA 2020 pada cabang pidato. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini, dan juga telah mengangkat derajat wanita. Sangat terasa pada saat ini saya dapat mengikuti lomba yang sama dan setara haknya dengan para kaum Adam. Selanjutnya tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara acara VESA 2020 dan juga penghormatan saya terhadap Dewan Juri dan yang paling istimewa yaitu terhadap BI Bank Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya memilih subtema meneladani Rasul sebagai pedagang. Nah, berbicara soal perdagangan, apa sih perdagangannya itu? Mari kita singgung sedikit pengertian dari perdagangan itu sendiri. Perdagangan adalah proses transaksi antara si penjual dan si pembeli, yang mana dalam Islam, perdagangan tersebut sah apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, yaitu adanya penjual. Yang kedua, adanya pembeli. Yang ketiga, tentu adanya barang yang diperjualbelikan. Dan yang keempat adalah adanya ijab kabul ataupun akad. Ijab kabul merupakan kesepakatan antara si penjual dan pembeli. Nah, setelah mengetahui pengertian dari perdagangan itu sendiri, lalu bagaimanakah teladan Rasulullah ketika berdagang? Nah, setelah membaca beberapa referensi, saya dapat menyimpulkan ada 4 konsep yang diterapkan oleh Rasulullah dalam perdagangan. Yang pertama adalah kejujuran. Ya, siapa sih yang nggak tahu bahwa Rasulullah dijuluki dengan julukan Al-Amin, yaitu orang yang sangat jujur. Nah, mengapa kejujuran merupakan kunci dan konsep kesuksesan dalam perdagangan? Karena Rasulullah sendiri telah membuktikannya. Nah, Rasulullah sangat jujur dalam berdagang. Misalkan beliau menyatakan seterang-terangnya kondisi produk terhadap konsumen. Namun bagaimana kondisi fakta di lapangan saat ini? Nah, sangat banyak ya penjual saat ini itu tidak jujur. Nah, apalagi sekarang ini lagi semaraknya dengan berdagang online atau all shop. Nah, online shopping. Nah, disitu banyak banget tuh yang pedagangnya nge-review dagangannya, produk dagangan tuh nggak jujur. Misalkan ada yang lecet nih di produknya, cuman nggak dikasih tahu kepada si konsumennya. Nah, hal seperti itu tidak dianjurkan ya dalam Islam dan tidak mengikuti sunnah Rasul. Lalu konsep yang kedua yaitu service atau good service. Nah, pelayanan yang baik itu diterapkan oleh Rasulullah selama berdagang. Mengapa pelayanan yang baik merupakan kunci selanjutnya dalam berdagang yang sukses? Karena dengan memberikan pelayanan yang baik, otomatis konsumen kita itu akan balik lagi nih ke tempat kita nih. Nah, bakalan merasa senang, merasa puas membeli produk di tempat kita. Otomatis kita menjaga hubungan baik dengan si pelanggan atau pembeli telah memberikan kepercayaannya, kemitraannya terhadap kita. Nah, mengapa hal itu dianjurkan oleh Rasulullah? Karena memang sangat terbukti ya pada zamannya Rasulullah, selain jujur, beliau juga memperlakukan konsumennya dengan sangat baik sehingga siapapun yang belanja ke tempat beliau merasa senang dan merasa tidak dirugikan. Walaupun fenomena sekarang nih banyak kita lihat di lapangan bahwasanya kalau misalkan si pembelinya untung, otomatis si pedagangnya nggak senang. Nah, banyak kan nih yang kayak si pembeli tuh nawar habis-habisan nih, pas habis ditawar tuh malah si pedagangnya merasa nggak senang. Namun itu tidak dianjurkan ya. Pada masa Rasulullah mendapatkan untung, si pedagang juga mendapatkan kepuasan dan kesenangan. Selanjutnya konsep yang ketiga yaitu adalah kreatif atau menggunakan cara-cara yang berbeda dari yang lainnya. Namun
tetap dengan cara yang halal ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah berdagang ke Syam, berangkat dari Mekah ke Syam, Rasulullah melakukan cara yang berbeda dari pedagang lainnya, yang mana pedagang lainnya hanya membawa diri sendiri dan harta bendanya untuk belanja barang di Syam dan dibawa pulang ke Mekah untuk diperjualbelikan. Namun Rasulullah memilih cara yang berbeda, yaitu Rasulullah tetap membawa barang dagangan beliau dari Mekah ke Syam untuk diperjualbelikan di Syam, dan barang di Syam dibawa pulang ke Mekah, melakukan hal yang sama juga. Nah, dengan demikian beliaulah salah satu-satunya pedagang pada saat itu yang melakukan strategi tersebut. Otomatis beliau untung besar dan labanya sangat banyak ya, karena melakukan strategi yang berbeda. Nah, ini sangat dianjurkan, konsep tersebut dapat kita terapkan pada proses perdagangan kita pada saat ini, mengikuti jejak Rasulullah. Selanjutnya konsep yang keempat. Nah, konsep yang keempat ini adalah tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, sebagaimana riwayat Rasulullah pada saat berdagang waktu itu, walaupun dalam keadaan capek lelah, beliau tetap tidak menunda pekerjaan beliau untuk menyelesaikan transaksi beliau bersama supplier beliau. Pada saat itu adalah supplier. Kalau saat ini kita sebut dengan istilah supplier dan reseller, yang mana pada saat itu suppliernya adalah Siti Khadijah, kita telah mengetahui bersama, dan juga Rasulullah berposisi sebagai reseller. Pada saat itu Siti Khadijah adalah saudagar yang sangat kaya raya di Mekah, dan Rasulullah mengambil barang pada Siti Khadijah tersebut. Nah, beliau tidak menunda-nunda pekerjaan untuk melakukan transaksi, menyelesaikan transaksi bersama supplier beliau. Ini merupakan salah satu kunci untuk memperoleh kepercayaan kemitraan dari supplier kita. Nah, baiklah, karena waktu yang sangat singkat, saya simpulkan 4 konsep dari perdagangan Rasulullah. Yang pertama jujur, berjujur, pelayanan yang baik, dan juga kreatif dan tidak berpekerjaan. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and stay safe everyone.